Selamat datang di channel Syam Novels. Salam sejahtera dan salam bahagia. Novel ini ditulis oleh Daron J. dan dipublikasikan atau dipopulerkan di Hit Novels 2020. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 32 Pemuda Pertama di Kota Jiangling. Hanya begitu saja. King Li berlutut di lantai, badannya terus gemetar, dan keringat di punggungnya telah membasahi bagian luar jasnya. Beberapa hari yang lalu, berita tentang Jonathan Ma, Forceas Group yang menderita bencana puncak telah meledakkan lingkaran atas di kota Jiangling. Dalam semalam, ratusan ketua Whole Forceas Group ditangkap dan dipenjarakan. Beberapa perusahaan real estate yang kekuasaannya sedang berkembang pesat tiba-tiba diputuskan dananya oleh bank. Pada saat yang sama, lebih dari 10 departemen termasuk perpajakan, industri, pengadilan, semua tempat di bawah nama Forceas Group ditutup, dan dalam semalam, Forceas Group menghadapi kebangkrutan. Bahkan dikabarkan bahwa pendukung Jonathan Ma di kantor pemerintah provinsi, juga dikirimkan sebuah surat peringatan, menyebutkan lebih dari 30 dakwaan, masuk ke penjara, dan jatuh sakit. Dalam sekejap, desas-desus membuat para keluarga terhormat di kota Jiangling dalam bahaya. Tidak tahu orang hebat mana yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, yang bisa menyebabkan Jonathan Ma, yang telah menguasai seluruh bagian di kota Jiangling selama lebih dari 20 tahun, jatuh dan hancur. Dan sekarang, King Li akhirnya mengerti tentang desas-desus orang yang memiliki kemampuan luar biasa itu adalah orang yang sedang berdiri di depannya. Semua ini adalah kemampuannya David Chu. Itu adalah seorang Jonathan Ma, yang kekayaannya bernilai lebih dari 3 miliar RMB, sekitar 6 triliun rupiah, dan memiliki latar belakang 20 tahun Forceas Group. Hanya dalam satu malam, dia langsung menjadi seekor kuda mati. Menghadapi David Chu pun harus menunduk dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Dan dia keluarga Li, satu tingkat lebih lemah dari Jonathan Ma. Forceas Group mencoba bertanya, bagaimana mereka bisa menahan tindakan kejam David Chu. Bahkan jika semuanya habis, itu sama saja dengan tidak tahu kekuatan sendiri dan hanya mencari mati sendiri. Pada saat ini, garis pertahanan psikologis King Li benar-benar jatuh. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah hanya berlutut dan memohon belas kasihan, memohon kepada pihak lawan untuk bermurah hati dan memberinya jalan hidup. David Chu menutup telepon dengan rasa tertarik dan bertanya, apakah kamu sudah mengerti? Sudah mengerti, semua ini adalah salahku. Mohon pada Anda untuk bermurah hati dan memberiku jalan hidup. King Li menjatuhkan tubuhnya ke lantai, dan membenturkan kepalanya dengan keras, bahkan dia pun tidak berani mengambil napas. Sesyah. Di dalam ruangan, Jackie Yun yang awalnya masih merasa beruntung, tapi ketika melihat ketuanya sendiri menunduk dan berlutut, secercah keberuntungan yang masih tersisa itu dalam sekejap langsung menghilang. Dia membenamkan kepalanya dengan erat di dada, seperti seekor burung unta, tubuhnya berkeringat dingin dan gemetar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. King Li telah kalah. Kalah dengan sangat kacau. Kalah sampai tidak memiliki kesempatan untuk mengangkat kepala lagi. Mata David Chu menyapu King Li yang sedang berlutut di lantai. Lalu dia dengan perlahan berkata, merangkak ke sini. King Li tidak berani mengabaikan, dia mulai merangkak, seperti seekor anjing Peking, merangkak ke depan David Chu. Tehmu enak menurut sopan santun, aku juga mengundangmu untuk minum teh. Kata David Chu dengan tenang, dan mengangkat air teh di teko tanah liat ungu yang telah selesai dibuat. King Li buru-buru mengulurkan kedua tangan untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi David Chu tidak memberinya cangkir, dan dia juga tidak berani mengambilnya sendiri. Jadi dia hanya bisa dengan bingung memikirkan bagaimana memegangnya di tangan. Crash! David Chu langsung menuangkannya, dan teh panas itu jatuh di telapak tangan King Li, yang langsung menimbulkan gelembung merah karena melepuh. King Li menyeringai kesakitan. Sakit sekali. Kamu berteriak satu kata. Aku akan membunuh satu orang di keluarga Limu, dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. King Li yang baru ingin melolong kesakitan, David Chu yang hanya dengan datar mengeluarkan satu kalimat, membuatnya sangat ketakutan. Terus mengertakkan gigi, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Crash! Air teh yang mendidih di teko itu terus mengalir di telapak tangan King Li. Panas sampai membuat kedua tangannya yang lembut dan ramping itu langsung penuh dengan gelembung merah, begitu mengejutkan.
Jae Kyun melirik secara diam-diam, dan segera merasakan hawa dingin di hatinya. Dia langsung menggigil ketakutan. Sangat mengerikan. King Lee tercekik, mengertakkan giginya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena dia begitu pengecut, tetapi karena peringatan David Chu tadi. Berani berteriak satu kata, dia akan bunuh satu orang di keluarga Lee-nya. Ekspresi wajah David Chu tidak berubah, dan menuangkan seluruh teh di teko itu dengan tidak terburu-buru. Kemudian dia baru menatapnya dan bertanya, merasa dirimu begitu menyedihkan. Merasa aku sangat kejam, tapi jika aku hanya orang biasa dan jatuh ke tanganmu, aku khawatir mungkin hasil yang diterima akan 100 kali lebih menyedihkan dari sekarang, bahkan 10.000 kali. Sekujur tubuh King Lee gemetar dan penuh ketakutan. Dia memang memiliki rencana itu, dan telah siap untuk membuat David Chu mengalami hidup jauh lebih buruk dari kematian. Jika tidak, bukankah semua orang akan dengan berani menginginkan wanita yang disukainya, di mana letak keluarga terhormatnya? Tapi sekarang, dia mana berani mengeluh sedikit pun, tidak berani. Kamu tidak berani, aku berani. Plak, mata David Chu menyipit. Lalu dia tiba-tiba menamparkan wajah King Lee dengan keras. Bekas 5 jari berwarna merah, bercipratan darah. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengotori wanitaku? Plak, siapa yang memberimu keberanian untuk mengancamku menggunakan wanitaku? Plak, siapa yang memberimu kekuatan untuk membiarkanmu merajalela, mengabaikan hukum negara, dan mempermainkan martabat dan kehidupan orang lain? Plak plak plak. Setelah lebih dari 10 tamparan, David Chu fasih dan mengagumkan. Kulit King Lee memar dan luka karena ditampar, wajah yang tampan sudah berdarah dan bengkak seperti kepala babi. Pada saat ini, dia tidak berani marah sedikit pun, sebaliknya malah menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud dengan takut dan gemetar memohon belas kasihan. Ini salahku, ini semua salahku, aku tidak akan berani lagi. Mohon pada Anda untuk memberikanku satu kesempatan. Mohon pada Anda untuk melepaskanku. King Lee berlutut di lantai dengan lemah, bersujud memohon belas kasihan dengan begitu menyedihkan. Darah di kepalanya menodai karpet mahal Italia itu dengan noda darah. David Chu tiba-tiba merasa bosan. Dia menyeka darah di antara jari-jarinya, lalu melirik King Lee yang seperti anak anjing yang tersesat. Pemuda pertama di kota Jiangling. Hanya begitu saja. Dia tersenyum menghina, lalu pergi ketika ekspresi King Lee sedang gemetar dan ketakutan. Ketika David Chu berjalan melewati Jae Kyun, dia meliriknya dengan tatapan meremehkan, hanya dengan satu lirikan, membuat Jae Kyun sangat ketakutan dan hampir pingsan. Yan, jangan, aku bajingan. Bukan. Mohon pada Anda untuk memaafkanku. Mohon pada Anda untuk melepaskanku. Jae Kyun membenturkan kepalanya dan memohon ampun. Ketakutan sampai kedua kakinya gemetar, dan sesuatu bau amis keluar. Dia menyeka hidung dan air matanya, terus menangis. Bajingan sepertiku ini, tidak lebih baik dari seekor semut ketika berada di sisimu. Kamu membunuhku, itu akan sangat mengotori tangan Anda. Ekspresi David Chu masih seperti biasa, lalu dia melangkah keluar. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat Jae Kyun sekilas saja. Tarik kembali pasukan. Di belakangnya, Andrew Luo meneriakkan perintah. 3.000 pasukan elit berjalan keluar dengan rapi, dan pergi mengikuti langkah kaki David Chu. Benar-benar mengerikan, aku hampir mati ketakutan. Jae Kyun selamat dari bencana, terengah-engah, seolah-olah dia telah mengambil nyawanya kembali. Namun, ekspresi senangnya tidak memakan waktu beberapa detik di wajahnya, dan langsung membeku, menjadi sangat kecewa dan terhina. Dia masih khawatir dan takut David Chu akan membalas dendam dan menekannya. Namun, ternyata David Chu sama sekali tidak melihatnya dengan baik. Seperti yang dikatakan David Chu sebelum memasuki pintu, dia seumur hidup hanya memiliki nasib menjadi budak, dan hanya layak menjadi seekor anjing. Bagaimana tokoh besar yang luar biasa itu bisa peduli dengan seekor anjing? Sampai ketika David Chu pergi, suasana depresi di tempat kejadian hanya berlangsung selama 2 menit penuh, dan akhirnya bisa menghela napas lega. Pada saat ini, King Lee yang telah menahan diri untuk waktu yang lama, akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit di telapak tangan dan pipinya, dan berteriak kesakitan. Seperti ingin meneriakkan semua rasa sakit, semua kesedihan dan amarahnya keluar. Jae Kyun dan yang lainnya juga dengan mengerti untuk tidak mengganggunya.
Tuan Muda Li, Anda, lihat. Dan pada saat ini, Leo yang terluka parah pun bangkit berdiri. Wajahnya penuh dengan keterkejutan yang luar biasa, dan menunjuk ke lantai bawah. King Li menoleh dan menemukan bahwa mobil mewah Lincoln dengan pola kepala naga dengan perlahan melaju di depan pintu kedai tehnya. Setelah itu, pintu mobil dibuka. David Chu masuk dan duduk di dalamnya. Ini, seketika King Li dan Leo langsung tercengang, seperti telah disambar petir. Mobil yang membuat mereka takut, seperti binatang buas, ternyata datang untuk menjemput David Chu. Orang ini, tidak sesederhana jenderal biasa. Pola kepala naga bukanlah anggota kelas 1, dan penjabat di perbatasan tidak boleh menggunakannya. Bagi orang yang melanggar adalah sebuah kejahatan besar. Orang ini, paling tidak adalah Laksamana berbintang 3, dan dia adalah seorang Laksamana yang telah membuat kontribusi besar. Seketika tiga pandangan hidup King Li langsung runtuh, dan dia sangat menyesal, jika saja dia sudah melihat situasi ini sejak awal, bahkan jika membunuhnya saja, dia juga tidak berani tidak menghormati David Chu. Membunuhnya saja, dia tidak akan berani ada pikiran kurang ajar terhadap Karin Yun lagi. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan dalam hidup. Hati King Li bergetar, tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan tegas berteriak, kejadian hari ini, jangan ada satu orang pun yang menyebarkannya keluar. Identitas Tuan Chu, jangan ada orang yang mengungkapkannya. Jika tidak, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Mengerti? Ini tidak hanya demi gengsi dan kehormatan keluarga Li-nya, tetapi yang lebih penting, dia tidak ingin membuat marah David Chu, Dewa Agung yang luar biasa ini. Tokoh yang setingkat ini jika datang ke tempat manapun di negara ini, mereka semua akan diikuti oleh petugas di sekitarnya. Tapi David Chu, bisa-bisanya begitu rendah hati dan tenang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan mungkin dia sedang melakukan misi rahasia dengan nama negara. Jika para anak buahnya itu sembarangan bicara, dan merusak rencana David Chu, itu tidak akan semudah memenggal kepala saja. Itu akan memusnahkan seluruh keluarga. Jackie Yun dan yang lainnya dia ketakutan, dan mengangguk mengerti. Kisah si Dewa Perang, bab 33 tidak bulat sama sekali. Setelah David Chu meninggalkan kedai teh Yaksuan, Andrew Luo memimpin lebih dari 10 truk militer dan mengikuti dari belakang. Kemanapun 3.000 tentara hebat itu pergi, selalu ada pemandangan yang indah, dan sangat menarik pandangan orang. David Chu tidak ingin mengganggu kehidupan penduduk kota Jiangling. Dia memberi hormat kepada para prajurit pemberani ini, dan berterima kasih kepada mereka. Hari ini, terima kasih kepada para saudara wilayah perang kota Jiangling yang telah membantu aku David Chu. Di lain hari aku akan secara pribadi pergi ke wilayah perang, dan mengundang para saudara untuk minum, tidak pulang jika tidak mabuk. Terima kasih Ketua Long. 3.000 tentara menjawab serempak, dan membalas David Chu dengan hormat militer, lalu satu persatu pun pergi. Pada saat ini, Andrew Luo di samping berjalan maju dan berkata dengan sedikit tidak enak hati, Kak David, komandan wilayah perang kami yang juga bosku, dia ingin bertemu denganmu, Anda. Baik, David Chu mengangguk, kali ini wilayah perang kota Jiangling juga termasuk telah membantunya, dan itu juga masuk akal untuk bertemu dengan tuannya. Tak lama kemudian, dari dalam para prajurit pemberani itu, keluarlah seorang pria parubaya mengenakan seragam kamuflase dan berdandan seperti tentara biasa, tubuhnya sedikit gemuk tetapi mengalir sebuah hawa semangat atasan. Ini adalah pemimpin wilayah perang di kota Jiangling, Medi Jiang. Ketua Long, maafkan aku, agar tidak mengganggu Anda. Aku masuk ke dalam kelompok prajurit ini, maaf. Medi Jiang memandang David Chu dengan penuh semangat, dan sedikit berhati-hati. Dewa militer jiwa naga, keahlian yang tak tertandingi, dan itu adalah kepercayaan jutaan anak Donghua. Medi Jiang telah lama terpesona oleh nama David Chu, tetapi kualifikasinya masih relatif kecil, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sekarang bisa memiliki kesempatan ini, tentu saja dia akan sangat bersemangat. David Chu tersenyum datar, dan bersikap baik, mengulurkan tangan untuk berjabatan dengan Medi Jiang. Hari ini, aku harus berterima kasih kepada Komandan Jiang, dan aku akan mengingat budi ini. Dia bukan orang yang berpikiran sempit, sangat jelas akan budi dan dendam, selalu membalas budi dengan kebaikan dan membalas dendam dengan pembalasan. Itu baru pria yang jujur.
Medi Jiang melambaikan tangannya, dan tersanjung. Ketua Long, aku benar-benar tidak layak menerima ini. Itu adalah tugas dan kehormatan bagiku untuk bisa melakukan sesuatu untuk Ketua Long. Meskipun dia adalah komandan terhormat dari sepertiga kota Jiangling, tetapi ketika menghadapi dewa perang negara ini, dia tidak berani bersikap tidak hormat dan sombong. Dengan kata lain, kejadian hari ini tampak seperti dia telah membantu urusan David Chu. Tetapi sebenarnya David Chu yang memberinya muka sebagai komandan ini, dan tidak ingin memperburuk keadaan. Jika tidak, mengandalkan pengaruh dan kemampuannya, dalam beberapa menit bisa membuat kacau kota Jiangling, apalagi King Li orang kecil itu. Untuk hal ini, Medi Jiang sangat mengerti di dalam hatinya. Di bawah perkenalan Andrew Luo, David Chu berangsur-angsur menjadi akrab dengan Medi Jiang, meskipun dia seorang pejabat tinggi. Tetapi Medi Jiang tidak memiliki sifat kemunafikan dari para politisi itu. Dia sangat berani dan setia, membuat David Chu yang juga seorang tentara sangat menyukainya. Ketua Long, Anda lihat, sekarang juga sudah sore. Sudah jam 5 sore. Bisakah Anda memberikanku seorang bawahan ini kesempatan untuk menunjukkan, agar aku seorang tuan rumah bisa mengutarakan isi hatiku? Medi Jiang sedikit bersemangat untuk mengundang David Chu ke perjamuan. Jika dia bisa mengundang dewa besar ini ke perjamuannya, dengan begitu statusnya di ketentaraan akan meningkat. Untuk kedepannya siapa yang berani meremehkan dirinya yang rendah ini? Namun, David Chu di depannya ini tiba-tiba terkejut. Lalu dia berbisik sesuatu yang buruk. Gawat, putriku pulang sekolah jam 5.30. Aku hampir saja melupakan hal penting. Untuk pergi makan, nanti kita bicarakan lagi. Setelah itu, dia melambaikan tangan, seperti hembusan angin dan dengan cepat mengambil sepeda umum di pinggir jalan. Tergesa-gesa, lalu pergi dengan buru-buru. Dan tidak lupa memberitahu Andrew Luo dari kejauhan. Andrew Luo, ingat bantu aku untuk membayar sewa mobil. Aku akan mengundangmu minum di lain hari. Medi Jiang melihat bayangan punggung David Chu yang terburu-buru mengendarai sepedanya sepanjang jalan. Dia langsung tercengang dan membelalak. Apakah ini dewa militer jiwa naga yang kuat, gagah tak tergoyangkan, yang bisa menentukan hidup dan mati orang ketika menggerakkan tubuhnya? Kesenjangan situasi sebelum dan sesudah ini sangat besar sekali. Andrew Luo tertawa di samping dan berkata, "Bos, Anda belum pernah melihat Ketua Long yang begitu dekat dengan kehidupan, kan?" Hei, sekarang di dalam hati Ketua Long, masalah putrinya adalah nomor satu di dunia. Bahkan jika dunia kacau balau, itu tidak sepenting dengan sehelai rambut putrinya. Dia tersenyum mengerti, penuh dengan rasa hormat, namun, tidak peduli dalam kehidupan atau dalam ketentaraan. Dia adalah dewa militer jiwa naga yang bisa membuat orang hormat. Dia adalah keyakinan putra tentara kami. Untuk hal ini, tidak perlu diragukan lagi. Medi Jiang mengangguk tiba-tiba, melihat kepergian David Chu dengan kagum dan kelembutan, berkata dengan mendesah. Ketua Long dia, benar-benar orang yang penuh perasaan. Aku tidak tahu kapan aku bisa sebebas Ketua Long ini, menemani anak-anakku dengan baik. Ketika Medi Jiang sedang sangat terharu, Andrew Luo di samping berbicara dengan tak berperasaan, "Bos, jika aku tidak salah ingat, sepertinya Anda bahkan istri pun belum ada kan? Dari mana datangnya anak-anak?" Krek, sudut mulut Medi Jiang bergerak-gerak, dia seperti mendengar suara hatinya yang hancur. Andrew Luo menepuk-nepuk pahanya, tertawa sampai mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang, begitu bahagia. Hahaha, si jomblo abadi, juga mulai berpura-pura menjadi dalam dan hangat. Bos, kamu benar-benar membuatku geli. Wajah Medi Jiang menghitam, berbalik dan melirik Andrew Luo sekilas dengan tatapan penuh arti. Kandang babi di wilayah perang kita masih kekurangan seorang peternak mulai besok. Kamu pergi memelihara babi. Andrew Luo. Tiba-tiba dia tidak bisa tertawa lagi. Sepanjang jalan David Chu melaju dengan kencang, dan akhirnya tiba di sekolah taman kanak-kanak sebelum Bella pulang sekolah. Dia langsung menghela napas lega. Jika gadis kecil itu tahu bahwa dirinya tidak datang menjemputnya tepat waktu setelah pulang sekolah, dia pasti akan menangis memikirkan kejadian itu. David Chu langsung merasa sedih. Ayah, tidak lama kemudian, Bella berlari keluar dari taman kanak-kanak. Ketika melihat David Chu, dia langsung tersenyum, membuka tangan kecilnya, dan berlari ke pelukan David Chu. Anak kecil ini cukup berenergik. Jika menunggu 2 tahun lagi, dia mungkin bisa menabrak dirinya sampai jatuh.
Wajah David Chu penuh dengan senyum puas, lalu dengan terampil menggendong Bella. Sosok David Chu tinggi dan kurus dengan bahu yang lebar, dan gadis kecil itu bisa dengan mudah duduk di atas bahunya David Chu, mengayunkan kedua kaki kecilnya dengan santai. Mulutnya penuh dengan marshmallow, dan senyum manis di wajahnya. Gambar keharmonisan dan kebahagiaan ini telah menangkap banyak perhatian anak dan ibu-ibu di taman kanak-kanak yang memancarkan tatapan iri dan kerinduan. Pada saat yang sama, beberapa laki-laki juga memancarkan rasa iri, cemburu dan kebencian. Bukankah hanya karena tubuhnya terlihat lebih baik saja? Lihatlah apa yang dia mampu. Apa hebatnya? Kering tidak rata begitu, tidak bulat sama sekali. Lihatlah perut buncit kami. Betapa bulatnya, lembut, dan kaya. Bro, apa yang dilihat pahlawan itu sama. Kamu lihat kepalaku ini, sangat berkilau. Bella duduk di atas bahu David Chu dengan senang dan puas, lalu dengan senang hati berbagi apa yang dialaminya seharian di taman kanak-kanak. Matahari terbenam membentangkan sosok besar dan kecil ini dengan sangat panjang. Ayah, hari ini Bella mendengarkan pelajaran dengan serius dan bisa mempelajari 2 puisi Tang, serta sekuntum bunga merah. Ini, berikan padamu. Ayah, makanan di taman kanak-kanak sangat tidak enak sekali. Nanti malam aku ingin makan red rice pork. Tidak kasih ibu makan. Siapa yang suruh dia tidak datang menjemput Bella? Dan Felix, dia hari ini memamerkan mainan edisi terbatas yang dibelikan ayahnya lagi. Memamerkan kekayaannya sepanjang hari. Benar-benar menjengkelkan. David Chu memeluk putri kecil di pelukannya dan tertawa. Kalau begitu cari sebuah kesempatan untuk memusnahkan ayahnya bersama. Ayah paling hebat, Bella mencintaimu. Kisah si Dewa Perang, bab 34 wanita yang menjadi kuat ketika telah menjadi seorang ibu. Daerah Jiangnan sedang hujan. Cuaca di musim gugur seperti suasana hatinya seorang gadis berubah begitu mendadak. Menjelang senja, cuaca dipenuhi awan matahari yang terbenam, dan ketika malam hari awan gelap mulai menyapu lalu hujan turun deras. David Chu sendiri tidak terlalu terpengaruh, mendengarkan suara hujan di luar, dengan teratur menyiapkan makan malam mewah di dapur. Tumis rebung, udang galah kering, iga babi rebus, ayam 3 cangkir, dan 1 panci panas berisi sup telur rumput laut, 4 hidangan dan 1 sup, warna dan rasa yang lezat. Namun, setelah menunggu setengah jam penuh, dia masih belum melihat sosok Karin Yun. David Chu menelepon dan tidak berada di area layanan. Menelepon lagi, dan langsung tidak ada sinyal. Dia memandang hujan deras yang turun di luar jendela, dengan tatapan cemas di matanya. Wanita ini, mungkin telah kehujanan, dan terjadi masalah. Wajah kecil Bella terbaring di atas meja, melihat makanan lezat di atas meja dengan tidak sabar, benar-benar murung. Mengapa ibu masih tidak kembali? Perut Bella sudah sangat lapar. Setelah itu, dia mengerucutkan bibirnya dan mengeluarkan suara kerucuk-kerucuk. David Chu tidak bisa menahan perasaan geli. Dia mengusap kepala kecil putrinya dengan penuh kasih sayang, memasukkan sepotong besar tulang iga ke dalam mangkuk, dan berkata, Bella lapar. Kalau begitu makanlah dulu. Mata besar Bella bersinar, dan kemudian langsung menyuram, dengan sedih berkata, Tapi ibu memberitahu Bella bahwa baru bisa makan ketika semua orang sudah hadir. Bella harus beretika. David Chu sangat senang, meskipun Karin Yun membesarkan Bella sendirian selama 5 tahun. Tetapi dia sangat memperhatikan pendidikan anak, dan menanamkan banyak energi positif pada Bella. Dia tersenyum, yang dikatakan ibu itu benar. Tapi hari ini adalah situasi khusus, jadi Bella diperbolehkan untuk makan duluan. Tidak bisa membuat putri baikku ini kelaparan. Terima kasih ayah. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Bella tersenyum, lalu makan dengan lahap, membuat mulut kecilnya penuh minyak, dan tidak lupa untuk memberikan beberapa potong ayam untuk David Chu. Ayah, kamu sudah bekerja keras. Kamu makan juga. Ayah tidak lapar. Ayah menunggu ibu pulang untuk makan bersama. Hati David Chu terasa hangat, lalu dia menjadi lebih khawatir saat melihat guntur bergemuruh di luar. Pergi kemana saja Karin Yun ini di tengah hujan yang begitu deras? Bella, apakah dulu ibu juga pulang begitu larut malam? Sering. Bella sambil makan, sambil berkata, perusahaan ibu selalu lembur. Terkadang bahkan harus lembur sampai larut malam. Jadi Bella hanya makan mie instan di rumah sendirian, mengerjakan tugas sekolah, dan kemudian tidur.
Sudah beberapa kali hujan deras, demi menghemat uang taksi, ibu pergi menunggu bus. Sesampainya di rumah, pakaiannya basah kuyup semua, dan demam dalam beberapa hari. Kata ibu, dia ingin menghambat uang untuk membeli susu buat Bella dan membayar biaya sekolah. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar, dan kemudian berkata dengan lebih serius, kelak Bella ingin menghasilkan banyak uang, dan tidak akan membiarkan ibu sakit karena menghemat uang lagi. David Chu merasa sangat sedih dan bersalah ketika mendengarnya. Bella membicarakan hal ini dengan sangat tenang, dan ini menunjukkan bahwa kejadian seperti ini adalah sikap yang sering terjadi di dalam hidup mereka. Bella benar-benar bijaksana. Sekarang ayah telah kembali. Ayah tidak akan membiarkan kalian disakiti lagi. David Chu memandang gadis kecil di depannya, ekspresinya lembut dan suaranya penuh tekad. Dia memutuskan untuk mencari Karin Yun. Wanita bodoh ini jangan sampai mengalami masalah lagi. Ketika dia sedang mengingat di mana letak alamat perusahaan Karin Yun, tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tuan Chu, tidak, kakak ipar, aku Jackie Yun. Kata Jackie Yun dengan sangat hati-hati, dengan sedikit menyanjung dan mencari muka. David Chu mengangkat alisnya, dia malas menghadapi orang seperti Jackie Yun ini. Tetapi melihat dia yang memiliki sedikit hubungan darah dengan Karin Yun, dia masih menjawab dengan ringan. Budi dan dendamku dengan King Li telah selesai, dan tidak akan membalas dendam padamu. Kamu juga tidak pantas untuk aku balas dendamkan. Setelah berbicara, dia ingin langsung menutup telepon. Tetapi Jackie Yun di balik sana malah berteriak dengan cemas, kakak ipar, ini bukan tentang masalah ini. Yang ingin aku bicarakan adalah kakak sepupuku, masalah Karin Yun. Ekspresi David Chu terdiam, dan terus mendengarkan. Kakak ipar, kakak sepupu dia telah berdiri di gerbang rumah keluarga Yun sepanjang sore, dan sekarang sedang turun hujan. Dia masih belum pergi juga. Kamu cepat datang kemari, lalu bawa dia pergi. Dia ingin bertemu kakek, dan memohon untuk memutuskan pertunangan dengan tuan muda keluarga Li. Tapi kakek seorang senior tidak mungkin begitu mudah untuk bertemunya. Aku mengambil resiko mengkhianati keluarga Yun untuk meneleponmu. Kakak ipar, aku juga bertanggung jawab atas masalah ini, dan ingin melakukan sesuatu untuk menebus hati nuraniku. Kakak ipar, maafkan aku. Ekspresi David Chu langsung menyuram. Dia mendongak melihat keluar jendela. Terdengar sebuah guntur, kilatan petir, dan hujan yang turun deras. Dalam pikirannya, seperti muncul gambar tubuh halus Karin Yun, berdiri sendirian di luar pintu. Seluruh tubuhnya basah kuyup, dan bimbang di tengah hujan angin. Aku sudah tahu. Dia meletakkan teleponnya. Sebuah amarah dan rasa menyalahkan diri muncul di dalam hatinya. Wanita bodoh ini. Priamu sekarang dalam kekuatan penuh. Hanya dengan satu kata darimu saja. Semua hal kecil seperti keluarga Yun, keluarga Li akan berubah menjadi abu. Untuk apa kamu pergi ke sana dengan bodoh begitu, membiarkan dirimu dihina dan sangat menyedihkan begini? Bella, ayah akan pergi menjemput ibu pulang. Kamu sendiri di rumah. Baik-baik. Oke. David Chu mengusap kepala si gadis kecil itu, dan berkata dengan lembut. Ya, ayah pergi dengan tenang saja. Bella akan menunggu kalian dengan patuh. Bella menganggukkan kepala dengan keras, dan sangat bijaksana. Pintar sekali. David Chu tersenyum, berbalik dan pergi. Di luar sangat dingin, hujan terus-menerus, tetapi aura yang keluar dari tubuh David Chu 100 kali lebih dingin dari hujan deras ini. Villa Yunding adalah sebuah villa yang terletak di wilayah pemandangan di kota Jiangling. Luasnya lebih dari 3.000 meter persegi, dengan pemandangan yang indah, lingkungan yang elegan dan dekorasi yang mewah. Ini adalah kediaman keluarga Yun, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan superior dan posisi tinggi di keluarga Yun yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Itu adalah tanah suci di hati keluarga Yun. Pada saat ini, hujan turun deras dan asap membubung naik, membuat Villa Yunding menjadi lebih bermisteri di tengah hujan angin ini, seperti gua peri di puncak awan. Dan di depan gedung yang megah ini, sesosok tubuh yang lemah berdiri sendirian di luar pintu. Air hujan telah membasahi rambut, pakaian, dan kulitnya, lalu berubah menjadi pucat dan tidak berdarah mengikuti terpaan air hujan yang dingin. Hachi! Karin Yun mulai bersin. Hawa dingin yang menembus sumsum tulangnya membuat seluruh tubuhnya bergetar, dan hampir jatuh pingsan beberapa kali. Namun, memikirkan tujuan perjalanannya kali ini,
memikirkan David Chu yang tidak bersalah, yang harus menerima balas dendamnya si gila King Li. Dia langsung menggigil, dan di matanya yang indah langsung memberikan sentuhan kekuatan dan tekad. Karin Yun, bagaimana kamu bisa mundur di saat seperti ini? David Chu telah sangat membantumu. Bagaimana kamu tega melihatnya dibalas dendam dengan siksaan si gila King Li itu? Satu orang yang berbuat maka harus ditanggung juga oleh orang itu. Bahkan jika pernikahan ini tidak bisa diundur, dia juga tetap harus memohon pada kakek, memintanya untuk memberitahu King Li, jangan melibatkan David Chu. Bertahanlah, selama kamu bisa tetap bertahan, kamu pasti bisa bertemu dengan kakek, pasti. Karin Yun berkata pada dirinya sendiri. Di dalam benaknya, dia tiba-tiba teringat dengan adegan dia diusir dari rumah 5 tahun yang lalu. Sangat mirip dengan hari ini. Hujan yang sama derasnya, dan angin yang sama dinginnya. Hari itu, dia yang baru saja melahirkan Bella, berlutut dalam kesedihan di depan villa keluarga Yun. Memohon agar mereka membiarkan dirinya memberi susu kepada putrinya. Mohon agar mereka membiarkan putrinya yang tidak bersalah untuk hidup. Hari itu, hujan sangat deras mengaburkan pandangannya, tetapi dia dapat melihat wajah orang-orang itu dengan sangat jelas dan mengingatnya di dalam hati. Tidak ada hal besar, paling tidak berlutut satu kali lagi saja. Karin Yun mengangkat wajahnya yang cantik, matanya yang indah menatap ke villa yang megah itu, membiarkan hujan angin yang dingin terus menamparkan pipinya. Wanita pada dasarnya memang lemah. Tetapi ketika dia telah menjadi seorang ibu, dia bisa menjadi luar biasa kuat. Kisah si Dewa Perang, Bab 35 Kecemburuan. Hujan angin terus berlangsung. Di dalam villa Yunding, seorang pelayan berpakaian seperti ibu berlari keluar di tengah hujan. Nona, kenapa kamu masih berdiri di sini? Hujan deras sekali. Kamu bisa sakit. Cepat pakai satu baju lagi. Wanita itu berkata dengan sedih, dan buru-buru mengenakan mantel di bahu Karin Yun yang lembut. Dia adalah mantan pengasuh Karin Yun, Bibi Zhao, dan salah satu dari sedikit orang di villa ini yang menyayangi ibu dan anak itu. Karin Yun langsung menggenggam jaket itu dengan erat. Tangannya sudah sangat dingin oleh hujan, dan dia kedinginan. Bibi Zhao, terima kasih. Apakah kakek sudah setuju untuk bertemu denganku? Gigi Karin Yun bergetar, wajahnya yang cantik itu, tidak ada sedikit pun maksud untuk pergi. Bibi Zhao sangat sedih, lalu ragu-ragu dan menghela napas. Nona, untuk apa kamu begini? Kamu sendiri tahu bagaimana pikiran Tuan, hal yang telah dia putuskan, tidak akan bisa ditarik kembali. Pernikahanmu dengan keluarga Li tidak akan bisa dihentikan. Nona, lebih baik kamu cepat pulang, Tuan tidak akan bertemu denganmu. Hujan yang begitu deras jika terjadi apa-apa padamu. Bagaimana dengan Bella? Dia telah kehilangan ayahnya sejak kecil. Apakah kamu tega melihatnya kehilangan ibunya lagi? Kata-kata Bibi Zhao menyebabkan hati Karin Yun sangat sakit. Tapi wajah David Chu yang tegas dan acuh tak acuh itu muncul di benaknya, membuatnya menggertakkan gigi dan berkata dengan teguh, jika aku pergi begitu saja, hati nuraniku akan tidak tenang seumur hidup. Kakek tidak mau bertemu denganku. Kalau begitu aku akan terus berdiri di sini menunggunya, menunggu sampai dia mau bertemu denganku. Dendamnya sendiri, bagaimana bisa membuat David Chu orang yang tidak bersalah ini, membalas dendam untuknya. Ini, Bibi Zhao juga tidak bisa berkata-kata, dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia sendiri tahu bagaimana kepribadian nonanya ini, di balik penampilannya yang lemah itu. Ada hati besar yang tangguh dan kuat, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah jika dia tidak mencapai tujuannya. Bibi Zhao sedikit ragu-ragu, lalu dia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan mempertaruhkan diriku yang tua ini, dan pergi untuk memohon pada Tuan, memintanya untuk bertemu denganmu. Bagaimanapun juga, aku telah melayani Tuan selama lebih dari 20 tahun. Tuan juga masih menjaga kami para orang tua ini dengan baik. Karin Yun meraih tangan Bibi Zhao dengan erat, dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Bibi Zhao, terima kasih. Nona, jangan berkata seperti itu. Waktu itu ketika putraku yang tidak berguna itu mencuri uang keluarga Yun untuk berjudi. Jika bukan karena kamu yang baik hati telah membantu kami ini, kami ibu dan anak mungkin sudah lama terbunuh. Suara Bibi Zhao tercekat dan sangat terharu. Dia menyeka air mata dan berlari ke villa keluarga Yun dengan cepat. Krik, dan pada saat ini,
Pintu keluarga Yun yang terus tertutup akhirnya dibuka. Yang keluar adalah seorang wanita sombong yang mengenakan jas hujan Chanel dan sepatu hak tinggi yang bergaya dan elegan. Dia berusia awal 30-an. Tidak peduli bentuk tubuh atau wajahnya. Semua terawat dengan sangat baik. Seperti gadis 18 atau 19 tahun. Hanya sepasang mata tipis dan panjang yang mengeluarkan aura garang dan kejam, yang membuat orang langsung mundur. Di belakangnya ada 7 atau 8 pengawal berbaju hitam. Semuanya memegang payung untuknya. Tidak peduli seberapa derasnya hujan di luar, tubuhnya bahkan tidak terkena setetes air hujan sedikit pun. Ekspresi Karin Yun dan Bibi Zhao langsung berubah ketika mereka melihat wanita ini. Putra tertua dan putri tertua dari keluarga Yun, nona besar keluarga Yun, Yunita Yun, juga adalah orang yang paling tidak cocok dengan Karin Yun. Benar-benar drama cinta mendalam antara bos dan pelayan yang bagus, sangat menyentuh perasaan. Sudut mulut Yunita Yun tersenyum dingin, matanya menyapu Bibi Zhao dengan tajam, dan suaranya jauh lebih dingin dibandingkan angin dingin ini. Bibi Zhao, kamu berani menentang perintah keluarga Yun dan bertemu wanita jalang ini secara diam-diam, apakah kamu mencoba memancing aturan rumah keluarga Yun? Kamu ingin mati. Beberapa pengawal di belakangnya juga bangkit berdiri. Kebanyakan karena kurang tidak setuju, dan bersikap ingin bertarung. Wajah Bibi Zhao berubah drastis dan panik. Dia memohon dengan suara rendah, Nona besar, aku karena melihat Nona terus berada di luar di tengah hujan deras, jadi aku tidak tega. Bahkan jika Tuan tidak ingin bertemu dengannya, tapi bagaimanapun juga dia adalah kerabat sedarah, juga tidak bisa melihatnya sakit karena hujan, iya kan? Yunita Yun mengangkat alisnya, lalu dia dengan tegas berteriak tidak senang, ikut campur, apapun yang dilakukan bos, apa perlu kamu seorang pelayan untuk mengajariku? Tampar mulutnya. Seorang pengawal berpakaian hitam bergegas mendekat, lalu 2 tamparan keras jatuh di wajah Bibi Zhao. Plak-plak, Bibi Zhao sudah tua, dia mana tahan untuk menerima semua ini, jadi dia langsung berteriak dan jatuh ke tanah. Tubuhnya penuh dengan tanah, dan sangat menyedihkan. Karin Yun terkejut dan buru-buru berlari ke arahnya, memapa orang tua itu. Bibi Zhao, kamu baik-baik saja kan? Yunita Yun melihat pemandangan di depannya ini. Hatinya terasa sangat bahagia dan nyaman. Dengan bosan memainkan kuku yang baru di maniker, lalu berkata dengan sombong dan jijik. Seorang budak, harus memiliki kesadaran diri sebagai budak. Apakah pikiran bos adalah sesuatu yang bisa kamu pahami tanpa izin? Orang yang tidak tahu mati. Pada saat itu Karin Yun langsung marah. Mata aprikotnya menatap Yunita Yun. Kakak tertua, Bibi Zhao juga menjaga kita sampai besar, dia juga termasuk orang tua kita. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Yunita Yun mengangkat alisnya. Kenapa? Aku memberi pelajaran kepada budak keluarga Yunku, apa urusannya denganmu? Seorang wanita jalang yang diusir dari rumah. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur tangan dalam urusan keluarga Yunku? Karin Yun menggigit bibirnya dengan erat, penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Dia membantu Bibi Zhao untuk bangkit berdiri, dan berkata dengan dingin. Kamu boleh menindasku, tapi aku tidak setuju kamu menindas Bibi Zhao seperti ini. Bibi Zhao juga telah melayani kakek selama 20 tahun. Tunggu sampai aku bertemu dengan kakek. Aku pasti melaporkanmu pada kakek. Aku lihat bagaimana kamu mengurusnya. Menghadapi ancaman Karin Yun, Yunita Yun sama sekali tidak merasa takut, tetapi malah tertawa lepas. Karin Yun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bertemu dengan kakek? Aku katakan sejujurnya saja padamu. Kakek sama sekali tidak tahu dengan kedatanganmu. Bahkan jika kamu berdiri di sini sampai fajar, berdiri sampai mati, kakek tetap tidak akan mengetahuinya. Benar, aku yang menyembunyikannya. Wajah cantik Karin Yun terkejut, seolah disambar petir, dan Yunita Yun tertawa dengan bahagia. Lanjut berkata, termasuk adegan di mana kamu diusir dari rumah 5 tahun lalu. Kamu yang berlutut dengan bodoh di depan pintu rumah. Kakek juga sama sekali tidak mengetahuinya. Itu juga aku yang menyembunyikannya. Kamu, sekarang tahu kenapa tidak ada satu orang pun dari 100 orang di keluarga Yun tidak peduli denganmu. Karena mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Hahaha. Di malam hujan badai ini, Yunita Yun tertawa bahagia. Senyumnya menyeringai, seperti iblis di malam yang gelap.
Tubuh Karin Yun bergetar, dia menggigit bibir merahnya, dan memandang wanita di depannya dengan tidak percaya. Yunita Yun, aku tidak pernah mencari masalah denganmu, dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Tapi kamu kenapa sejak kecil sampai sekarang, selalu tidak bisa membiarkanku hidup senang? Mengapa? Mengapa? Senyum Yunita Yun berangsur-angsur menjadi suram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah mencari masalah denganku. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah akan meluapkan semua ketidakbahagiaan selama bertahun-tahun ini. Karin Yun, sejak kecil, kamu selalu menjadi putri kecil yang disayang oleh semua orang. Kamu jauh lebih pintar dariku, jauh lebih baik dariku, jauh lebih mampu dariku, dan jauh lebih dicintai oleh kakek dan para senior lain dariku. Dari segi latar belakang keluarga, jelas-jelas aku adalah putra dan putri tertua dari keluarga Yun. Dari segi penampilan, tubuh, dan prestasi, hal mana aku jauh lebih buruk darimu. Tapi atas dasar apa? Atas dasar apa hanya ada kamu Karin Yun di mata semua orang? Tidak ada aku Yunita Yun. Atas dasar apa? Bahkan aku yang telah diam-diam mencintai King Lee selama 7 tahun. Dia juga orang yang mengejarmu. Bahkan jika kamu memiliki skandal kehamilan di luar nikah. Bahkan jika kamu diusir dari keluarga Yun. Dan menjadi wanita jalang yang ditolak semua orang. Dia tetap tidak ingin melihatku sekilas saja. Dia lebih memilih kamu wanita buruk ini. Juga tidak ingin melihatku sekilas saja. Aku Yunita Yun, demi dirinya dan terus lajang selama 7 tahun. Terus menunggunya dengan bodoh selama 7 tahun. Semua kemuliaan ini, semua kehormatan ini, seharusnya adalah milikku. King Lee juga seharusnya menjadi milikku. Itu semua karena kamu. Karena kamu wanita jalang. Karena kehadiranmu yang telah menghancurkan segalanya milikku. Semua itu salahmu. Yunita Yun mengeluarkan segala kecemburuannya tanpa menyembunyikannya lagi. Di tengah malam badai, wajahnya melintas senyum mengerikan yang aneh. Karin Yun, kelahiranmu adalah sebuah kesalahan yang besar. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.